Halo, berjumpa lagi di Jurnal Barata. Bersama saya Aksan Prawira, kita akan coba mengulas mengenai perkembangan dunia di tahun 2023. Kita telah mengetahui bersama bahwa pada tahun lalu dunia mengalami banyak tantangan dan krisis yang belum terselesaikan dan terus berlangsung hingga saat ini, terutama yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Rusia dan Tiongkok. Para analis memperkirakan Amerika Serikat akan terus memprovokasi Tiongkok dalam permasalahan Taiwan, menggunakan krisis Ukraina untuk melemahkan Rusia, dan perekonomian Amerika Serikat yang bermasalah juga kini telah menciptakan babak baru krisis besar yang semakin merusak pemulihan global. Mengetahui hal tersebut, Tiongkok sepenuhnya siap menghadapi setiap tantangan dan ketidakpastian yang mungkin terjadi di arena internasional. Tiongkok pun juga siap menghadapi setiap provokasi yang mengancam keamanan dan kepentingan nasionalnya. Hal itu sebagaimana terlihat dengan adanya diplomasi terbuka dan ekonomi yang inklusif. Ini menunjukkan bahwa Tiongkok sesungguhnya memiliki daya tahan dan potensi besar untuk terus memberikan kepastian bagi dunia di tahun 2023. Lantaran Tiongkok telah memainkan peran utama untuk memperbaiki dan mereformasi globalisasi yang seakan sedang dilanda angin sakal. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh Tiongkok untuk memperbaiki krisis tersebut? Mari kita ulas bersama. Jurnal Barata. Ya, dunia kini mengharapkan Tiongkok dapat memainkan peran yang lebih penting di tengah pergolakan yang terjadi. Kekuatan besar dunia juga sedang berupaya untuk mengembangkan hubungan dengan Tiongkok dan mencari lebih banyak kepastian, seperti yang dinantikan oleh Rusia dan Prancis. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan selama konferensi video dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 30 Desember 2022 bahwa dirinya menantikan pertemuan langsung dengan Presiden Xi dalam kunjungan kenegaraannya ke Moskwa pada musim semi nanti di tahun ini. Begitu pula dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang diperkirakan akan mengunjungi Tiongkok awal tahun ini karena dirinya mengharapkan Tiongkok bisa memainkan peran mediasi dalam krisis Ukraina. Kedua belah pihak juga hendak membangun dan mengembangkan hubungan bilateral serta hubungan Tiongkok-Uni Eropa tanpa gangguan dari pihak ketiga manapun. Tidak hanya Rusia dan Prancis, Amerika Serikat pun juga saat ini mencari lebih banyak komunikasi dengan Tiongkok untuk mengelola ketegangan di antara kedua belah pihak. Mengingat Tiongkok terus melakukan upaya untuk mengembalikan hubungan bilateral setelah para pemimpin kedua negara mencapai konsensus di Bali jelang konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada tahun lalu. Bahkan Antony Blinken juga diharapkan mengunjungi Tiongkok pada tahun 2023 ini. Selain itu, karena akan diselenggarakannya Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2023 yang akan diadakan oleh Amerika Serikat dan KTT G20 yang juga akan diadakan oleh India akhir tahun ini, maka banyak pengamat memperkirakan jika kunjungan pemimpin tertinggi Tiongkok ke Amerika Serikat dan India nantinya diharapkan dapat memperbaiki hubungan yang rusak. Sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Xi Jinping dalam pidatonya menyambut Tahun Baru 2023 pada 31 Desember tahun lalu, bahwa Tiongkok menghargai perdamaian dan pembangunan serta menghargai teman dan mitra yang dimilikinya. Selain itu, menurut Xi Jinping, Tiongkok akan berdiri teguh
pada sejarah dan peradaban untuk kemajuan manusia dan akan bekerja keras untuk menyumbangkan kebijaksanaan dan solusi demi perdamaian serta pembangunan bagi seluruh umat manusia. Pernyataan Presiden Xi Jinping tersebut jelas menunjukkan bahwa misi diplomatik Tiongkok ke depan akan dengan sungguh-sungguh memperluas kemitraan global berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan kerjasama di tahun 2023. Wang Yi, Direktur Kantor Komisi Urusan Luar Negeri, Komite Sentral PKT, mengatakan bahwa Tiongkok akan memberikan lebih banyak kemudahan untuk pertukaran kunjungan dengan luar negeri dan mengamankan rantai produksi serta rantai pasokan yang stabil. Menurutnya, Tiongkok juga akan memperdalam rasa saling percaya strategis dan kolaborasi yang saling menguntungkan dengan Rusia dan akan membahas dengan Amerika Serikat terkait dengan prinsip-prinsip panduan hubungan timbal balik untuk memastikan hubungan kedua negara berjalan di jalur yang benar. Selain itu, penyesuaian kebijakan mengenai pengendalian epidemi di Tiongkok juga telah membawa perubahan besar yang tidak hanya bagi Tiongkok, tapi juga bagi seluruh dunia, terutama mereka yang menantikan pertukaran orang ke orang untuk lebih mendorong adanya pemulihan ekonomi. Namun, sepertinya hal ini tidak seindah yang dibayangkan. Nyatanya, ada tantangan lain di mana Amerika Serikat menggunakan pandemi COVID-19 sebagai alat untuk menekan Tiongkok dengan cara memaksa sekutunya untuk memberlakukan pembatasan yang tidak perlu pada hubungan mereka dengan Tiongkok. Meskipun hal ini bertentangan dengan tren pemulihan dan keinginan bersama oleh berbagai negara untuk mengembalikan keadaan dunia ke kondisi normal. Meski demikian, nampaknya tantangan Amerika Serikat tersebut tidak berpengaruh bagi Tiongkok dan faktanya perekonomian Tiongkok malah menunjukkan ketahanannya dan bahkan dalam situasi sulit seperti itu pun tidak ada tanda-tanda inflasi di Tiongkok. Bahkan diketahui jika pemerintah Tiongkok akan mengambil serangkaian tindakan pada tahun 2023 untuk mendorong pemulihan yang lebih luas. Tentu hal ini akan semakin membuat modal internasional dan talenta kelas atas di seluruh dunia lebih menaruh kepercayaan terhadap Tiongkok daripada Amerika Serikat, mengingat ekonomi Amerika Serikat yang tidak pasti dengan resiko yang tinggi. Selain itu, untuk mengatasi krisis pangan dan energi, Tiongkok juga telah melakukan upaya untuk bekerja sama dengan mitranya di seluruh dunia termasuk negara-negara Arab dan ASEAN, serta negara-negara Afrika yang memiliki persahabatan tradisional dengan Tiongkok. Sehingga negara-negara berkembang akan semakin bersatu dan mencari jalan mereka sendiri daripada bergantung pada Barat untuk mengatasi krisis. Nah, oleh karena itu, ke depan Tiongkok akan lebih aktif memainkan peran untuk memimpin perbaikan dan reformasi dalam globalisasi dan akan memperkuat upayanya dalam mendorong multilateralisme untuk membentuk rantai pasokan yang dapat bertahan dari interupsi oleh hegemoni dan sanksi sepihak yang sangat penting untuk keberlanjutan pemulihan global. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.